kunci membangun keluarga sakinah dan harmonis. Kalau Anda mau kuncinya, kunci utamanya, ikuti agama. Itu kuncinya. Bagaimana agama memandu Anda menjadi keluarga yang sakinah, Anda ikuti. Baik, saya sebutkan poin-poin dasarnya. Yang pertama, ikhlaskan pernikahan Anda karena Allah. Kalau dulu Anda menikah karena disuruh oleh orang tua, didesak oleh keluarga, faktor umur, faktor ekonomi, faktor keamanan, politik, dan seterusnya yang lain-lain ini, Anda ubah sekarang. Niat Anda di detik ini pada saat Anda ikutin acara kita ini, ubah niatnya karena Allah SWT. Karena rumah tangga itu bahtera pahala yang paling besar. Maksudnya pahalanya itu. Karena mulai dari akad nikah sampai Anda meninggal, pahala semuanya. Gitu kan? Ngobrol sama istri saja, memberikan sesuap makan saya sudah pahala. Kata Nabi SAW, bahkan sepotong makanan yang kau masukkan ke mulut istrimu adalah sedekah. Ya. Jadi semuanya pahala. Ikhlaskan karena Allah SWT. Itu kunci pertama. Ya. Kunci yang kedua, agar bisa harmonisnya, Anda ya, menjalankan tugas dan kewajiban yang Allah bebankan sebagai suami. Muasyarah bil ma'ruf, ya, atau bermuamalah dengan cara santun dan baik. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah para istri itu dengan cara baik dan patuh. Kata Ibnu Abbas, santun dalam biologis bersama mereka atau interaksi. Kemudian memberikan nafkah kebutuhan dasar, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi semampu Anda. Kemudian yang ketiga, perlindungan. Ya, Anda lindungi dia. Dari bahaya-bahaya, ya. Bahkan kalau Anda terbunuh karena membela istri yang benar, ya, kayak ada perampok yang mau memerkosa atau merampok, Anda terbunuh maka Anda mati syahid, gitu kan. Kemudian memenuhi kebutuhan biologis istri, ya, harus peka melihat kalau istri sudah dandan, sudah rapi, ya kita nikmati saja. Kata Nabi SAW, wanita itu kalau kau nikmati, kau akan menikmatinya. Tapi kalau kau buat masalah, maka akan jadi masalah buat kamu, gitu kan. Ini kebutuhan. Kemudian juga yang kelima, ajarkan kepada dia kewajiban-kewajiban dia. Ajarkan kepada dia kewajiban-kewajibannya gitu. Anda jalankan tugas itu. Ya, dengan izin Allah SWT tidak akan ada masalah. Kemudian yang ketiga, kuncinya adalah Anda berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, agar Allah SWT jadikan keluarga Anda keluarga yang bahagia. Doa yang masyhur dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, jadikanlah dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata ayun, penyejuk mata kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang beriman. Jadi sering Anda ulangi itu. Kemudian yang keempat kuncinya, ya, Anda terapkan Islam dalam kehidupan Anda. Maksudnya dalam rumah itu adalah ibadah, ya. Anda hidupkan ibadah, Anda jauhi kemaksiatan, maka itu insya Allah akan secara otomatis itu, ya. Karena Anda sibukkan dengan ibadah, Anda ajak juga pasangan ibadah, maka itu sangat bagus. Seperti hadis tentang masalah sholat malam. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seseorang yang bangun di tengah malam, laki-laki, pada saat dia mau sholat, lalu dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya nolak, dia percikan air di wajahnya. Dan semoga Allah merahmati istri yang kalau dia bangun tengah malam untuk sholat, dia bangunkan suaminya. Kalau suami nolak, maka dia percikan air, ya, di wajahnya. Seperti itu. Ya, untuk bangun sholat bersama. Dalam hadis lain, tidak ada seorang suami yang membangunkan istrinya sholat malam, kemudian istrinya bangun lalu keduanya sholat bersama, ya, kecuali mereka akan dicatat sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi banyak keutamaannya gitu kan. Nah ini Anda hidupkan Islam. Anda biasa ucapkan salam, pakai busana muslim. Di rumah itu yang hidup adalah majelis-majelis ilmu, bukan musik-musik, ya, bukan pelanggaran-pelanggaran agama. Rumah Anda jaga dari pelanggaran-pelanggaran agama, seperti jangan ada patung, jangan ada anjing. Itu insya Allah akan sangat membantu rumah tangga Anda untuk, ya, sakinah dengan izin Allah SWT. Baik, selanjutnya dari penelpon silakan yang sudah masuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya ingin bertanya Ustaz. Saya ini seorang istri yang suaminya sedang sekolah di luar negeri. Jadi kami sudah 1 tahun sedang dalam kondisi
long distance marriage, jadi kita dalam LDM. Nah, suami saya meminta saya untuk ikut kepada beliau ke sana, menemani beliau, karena dengan beberapa alasan, termasuk salah satunya hubungan rumah tangga kami yang sering mengalami bisa dibilang kayak pertikaian, lebih banyak mudaratnya, lebih banyak perselisihannya semenjak beliau berangkat jauh ke sana. Tapi status saya saat ini seorang PNS dan saya sudah berada di posisi ini sebelum saya menikah. Nah, ketika saya utarakan keinginan saya untuk ikut suami saya ke sana, orang tua saya mempertanyakan dengan cara apa seperti itu. Apakah harus meninggalkan PNS saya? Nah, karena saya baru pengangkatan juga di PNS dan menikah juga masih baru, dan alhamdulillah sekarang sudah mempunyai seorang bayi. Terpaksa saya harus memutuskan untuk meninggalkan PNS. Memang itu belum saya lakukan sekarang. Saya ingin mempertanyakan apakah keputusan saya tepat atau tidak sebelumnya. Jadi orang tua saya ketika saya sampaikan masalah ini tidak menerima, bahkan marah besar kepada saya. Sehingga sampai ibu saya mengatakan, jika kamu memilih untuk ikut sama suami kamu dengan melepaskan PNS kamu, maka jika mama meninggal nanti, kamu tidak boleh hadir melihat mama, seperti itu. Jadi menurut Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Apakah jika saya ikut suami saya dengan tidak mendengarkan apa kata orang tua saya, itu dapat saya berdosa atau tidak? Karena yang ditakuti sama orang tua saya, bagaimana jika nanti suamimu meninggal, siapa yang akan memberikan makan padamu dan pada anak-anakmu? Demikian, Ustaz. Baik, jangan ditutup dulu, Bu. Ini sudah dibahasakan ke suami nggak? Maksudnya apa yang tadi masalah ini, kayak saya PNS, kemudian orang tua saya sepertinya tidak terima, sudah dibahasakan ke suami belum? Sudah, kami sudah membahaskan sebelumnya. Jadi terus apa responnya seperti apa? Pada awalnya sebelum saya memutuskan ini, saya dan suami sudah berusaha. Kita sebelumnya sudah sepakat kita mencoba untuk berusaha berjauhan terlebih dahulu. Ternyata setelah kami berusaha 1 tahun, itu tidak menemukan jalan yang baik. Sehingga suami mengatakan bagaimana kalau untuk ikut ke sana, seperti itu. Tetapi kita juga sudah akhirnya, suami kemarin itu sempat pulang dan akhirnya kita berbicara kepada orang tua, tetapi orang tua tetap marah, tidak mengizinkan, Ustaz. Nah, sekarang kalau ibu tetap bertahan dengan PNS, apa suami juga marah? Maksudnya tidak bisa menerima. Dia ngotot dengan pendapat dia, ibu tetap harus nyusul dia. Sebenarnya Ustaz, ini permasalahannya bukan cuma di diri suami saya, tetapi saya juga merasa berat untuk jauh daripada suami saya. Karena itu tadi banyak hal-hal yang akhirnya lebih membawa kemudaratan di dalam rumah tangga kami. Jadi saya tidak dapat, saya secara pribadi juga ternyata tidak sanggup untuk jauh dengan suami saya, Ustaz. Seperti itu. Baik, sekarang gini, saya kembali lagi ke permasalahannya. Suami ibu, dia tanda kutip di sini ya, dia ngotot ibu datang, ikut, atau dia kasih pilihan? Nah, sebenarnya tidak mengotot untuk ikut, tetapi yang dikatakan sama suami saya seperti ini, jika memang dengan mempertahankan PNS dan hubungan rumah tangga kita baik-baik saja, tidak apa-apa. Tetapi jika menurut saya, apa yang saya pertahankan ini, PNS tadi, dapat memperburuk hubungan rumah tangga, beliau minta saya untuk ikut kepada beliau. Oke, maaf Bu, saya tanya lebih dalam lagi supaya lebih jelas. Suami ibu di dalam Indonesia atau di luar Indonesia? Di luar Indonesia. Di luar Indonesia. Baik, itu sudah cukup jawaban buat kami. Allahu alam, saran kami, ibu istikharakan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu yang pertama, ibu sholat 2 rakaat
ibu wudu, ibu sholat 2 rakaat, ibu minta petunjuk kepada Allah SWT dengan tulus, dan jangan berhenti istikharah setiap hari sampai ibu dapat jawabannya. Minta di doa istikharah itu ada potongan, nanti kita diminta untuk memasukkan hajat kita. Ibu masukkan, ya Allah, kalau seandainya aku berhenti dari PNS dan ikut suamiku, lebih baik untukku dalam urusan agamaku, duniaku, akhiratku, mudahkan. Kalau itu buruk, maka alihkan aku dari dia, alihkan dia dari aku, dan tentukanlah kebaikan dimanapun aku berada, dan buatlah aku menerimanya. Maka itu yang terbaik, istikharah dulu. Ya. Sambil istikharah, kemudian yang kedua, Anda lihat nih, kan yang saya lihat tangkap tadi, suami tidak terlalu maksa, tapi ibu yang takut mudarat, ya. Apakah mungkin itu gangguan dari lingkungan, ya, mungkin ada lawan jenis atau apa. Nah ini ibu tinggal coba kontrol dulu ini. Hanya sementara waktu, ya. Sementara waktu, dalam arti kata sementara waktu ini, ibu tetap dulu buat meredam, ya, supaya ibu tidak marah, ya, ibunya ini supaya tidak marah. Karena murka orang tua juga itu ada masalah tersendiri dalam agama, ya. Jadi Anda coba itu sambil penuhi kebutuhan suami. Misal contoh, Anda bisa ambil cuti, kemudian Anda safar, ketemu suami, Anda penuhi kebutuhan dia. Ini hanya dalam waktu tertentu saja, gitu kan. Kemudian juga coba diskusikan hal-hal yang kira-kira jadi opsi, seperti misalnya, suami bisa nggak kalau pindah kerja di Indonesia, misalnya sebagai solusinya, gitu kan. Nah, itu didiskusikan semua itu. Atau kalau saya ke sana, saya bisa ini kan saya berhenti nih bekerja. Orang tua saya kan hanya khawatir karena masalah nanti kalau meninggal suami siapa yang nanggung gitu. Walaupun ini sebenarnya tidak perlu dibahas ini, ya, karena orang kalau gunakan keimanan sudah tahu tidak akan meninggal dunia seseorang, kata Nabi SAW, sampai semua rezeki yang Allah catatkan sampai pada dia. Jadi itu pasti akan sampai kepada dia. Oleh karena itu, kita coba, ya, perjelas masalah ini kepada suami. Mungkin suami mengatakan, saya berapa gaji kamu? Ini contoh, kalau saya jadi opsi. Berapa gaji kamu? Misalnya 10 juta atau 5 juta per bulan. Baik, saya punya pendapatan di luar negeri ini sekian. Saya akan kasih kamu senilai gaji itu. Selain uang nafkah, silahkan ditabung gitu. Perlihatkan kepada orang tua kalau suami saya sudah gantikan gaji saya gitu. Misal contoh. Dan saya bisa nabung. Itu buat suami. Buat orang tua jelaskan hukum syar'inya. Kalau rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan prioritaskan bicara kepada orang tua bukan permintaan suami. Tapi apa yang ibu khawatirkan dalam diri ibu situ. Saya ini tidak bisa jauh dari suami. Saya butuh suami saya. Nah, jelaskan itu, selalu penekanan itu. Dan suami saya menerima saya kalau mau menyusul gitu. Ya, masalah rezeki Allah sudah tentukan. Kalau sekarang saya lepas PNS, saya tetap insya Allah bisa bekerja yang lainnya, dagang online dan seterusnya. Anak pun kalau lahir itu sudah ada rezekinya sendiri. Ya, kalaupun kita meninggal, kedua orang tuanya meninggal, ibu dan ayah meninggal, bayi, anak ini tinggal masih bayi, anak itu sudah pasti ada rezekinya sampai dia meninggal nanti. Allah SWT tentukan itu adalah bagian daripada syariat Allah SWT yang kita imani. Baik, silakan. Lanjutnya penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Ustadz. Saya seorang penyintas HIV, tapi alhamdulillah secara medis dokter saya mengizinkan untuk menikah dikarenakan secara medis sudah membaik dan insya Allah tidak akan menularkan kepada pasangan atau keturunan saya kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan saya sudah menjelaskan kepada calon pasangan saya tentang kondisi medis saya ini. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana cara merespon calon pasangan saya yang selalu bertanya soal dosa-dosa masa lalu yang pernah saya lakukan? Apakah hal tersebut suatu kewajiban untuk disinggung kepada calon pasangan? Sedangkan saya adalah orang yang sedang berusaha untuk terus memperbaiki diri dan memantaskan diri. Seperti itu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fika barakallah. Semoga Allah SWT sempurnakan penyembuhan cobaan penyakit ini kepada Bapak, ya. Saya akan langsung jawab pertanyaannya. Jadi tidak ada kewajiban Bapak untuk menjelaskan tentang pelanggaran masa lalu. Ya, cukup bilang itu antara saya sama Allah dan saya tidak mau bahas lagi. Itu bisa Bapak bahasakan begitu, ya. Dan tidak ada haknya istri ataupun suami memaksa pasangannya mengatakan saya mau tahu
kamu melakukan begini dan begitu. Walaupun dia boleh bertanya, itu tidak dilarang juga kalau dia bertanya gitu kan, untuk menenangkan hati dia. Tapi secara rinci itu nggak perlu. Allahu alam. Jadi saran kami kalau memang bapak mau jawab pun, ya pernah terjadi perzinahan misalnya, udah. Sama siapa, kapan, berapa kali, itu nggak usah dibahas. Gitu. Baik, silakan penelpon yang sudah masuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, saya seorang ibu rumah tangga dari 3 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki. Selama mengikuti kajian Ustadz, saya selalu memperhatikan Ustadz menjelaskan bahwa laki-laki itu kebutuhannya ada 3. Yang pertama ada pandangan matanya, kemudian perutnya, dan kemudian biologisnya. Permasalahannya di sini adalah saya kurang bisa memasak Ustadz. Kemudian saya berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan dia terkait pandangan mata dan biologisnya. Untuk urusan memasak, saya sebenarnya sudah belajar, saya sudah ikut kursus, saya sudah mengikuti tutorial di YouTube dan segala macam, tapi saya tetap merasa bahwa rasa masakan saya itu selalu kurang pas seperti itu. Sebenarnya suami saya itu adalah suami yang sangat baik. Beliau tidak pernah mempermasalahkan masakan saya yang memang sering kurang pas rasanya. Bahkan beliau tidak segan untuk membantu ketika saya masak. Karena beliau juga pandai memasak. Jadi beliau sambil membantu saya memasak, beliau menjelaskan harusnya seperti ini, seperti ini. Permasalahannya di sini adalah saya merasa takut apakah saya ini istri yang kurang bisa melayani suami, dan bagaimana hukumnya seperti itu Ustaz. Maksudnya saya kadang-kadang itu merasa mengganjal di hati saya bahwa ya Allah, saya belum bisa melayani suami saya dengan baik gitu. Dan ada rasa khawatir juga jika dia mungkin ada indikasi tertarik dengan wanita lain. Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Saya melihat ini was-was aja Bu dari diri ibu ya. Ini was-was saja. Ibu harus baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim kalau datang. Karena ini kan bukan keluhan dari suami ibu kan. Ini hanya dalam diri ibu sendiri. Seperti misalnya tadi ibu merasa kalau kayaknya masakan saya kurang enak. Apakah itu perkataan suami ibu atau ibu saja yang menyangka? Yang saya tangkap tadi sebenarnya suami ibu nggak mengeluh. Tapi ibu yang merasa gitu kan. Jadi ini was-was, harus dilawan. Nggak boleh ada. Bisa saja mungkin suami Anda sudah puas dengan itu. Itu poin. Poin yang lain, ibu tidak harus masak kalau memang ibu tidak bisa. Misal, ada jenis makanan tertentu suami ingin. Dia ingin salmon, ikan salmon yang dibakar misalnya, atau digoreng dengan cara tertentu. Ibu nggak bisa. Ibu nggak usah paksakan dia untuk masak. Ibu tinggal izin sama dia untuk bisa beli cara restoran yang bagus, semampu Anda beli. Ya. Itu cukup. Dan dari uang nafkah yang dia ucapkan oleh suami. Jadi tidak harus gitu. Tapi tidak juga 100% melepaskan semuanya. Makanan itu kan semuanya beli. Sehingga tidak pernah sama sekali Anda punya andil gitu. Padahal sebenarnya itu menarik sekali ya. Kalau saya sebagai suami mungkin beda sekali kalau kita memakan hasil buatan istri. Ya, walaupun itu dia berusaha saja. Dan tidak harus setiap saat masak gitu ya. Saya pun di rumah tidak pernah minta istri saya harus selalu masak setiap hari, tidak. Di saat dia masak kita makan. Dan tidak bisa beli makanan jadi pun tidak ada masalah. Ya. Jadi ini was-was saja kalau menurut saya yang ibu harus tepis. Insya Allah tidak perlu berpikir ke sana gitu. Sama juga tadi, ini was-was juga ini Bu. Yang ibu mengatakan nanti akhirnya ada indikasi dia cenderung kepada wanita lain. Ini nggak boleh buka pintu itu. Tidak boleh buka pintu kecurigaan pada pasangan. Ini akan membuat ketidaknyamanan nanti. Akhirnya ibu was-was, ibu prihatin kalau suami di luar nanti ini, nanti itu. Untuk apa? Dia punya Tuhan. Allah SWT yang mengawasi dia. Ada malaikat yang selalu mengawasi dia di kiri kanannya. Gitu kan? Dan Tuhannya yang mengawasi, bukan ibu, bukan diciptakan dan bukan jadi istri untuk mengawasi suami. Sama sekali tidak. Bahkan Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Hujurat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tajassasu. Jangan kalian saling memata-matai. Dan kata Nabi SAW dalam hadis, la tajassasu. Jangan saling mengintai dan memata-matai. Nggak boleh. Yang nampak depan mata kita benar kita dukung, yang salah kita ingatkan, seperti itu.
Baik, silakan penelpon yang sudah masuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana cara atau kiat membangun rumah tangga yang sakinah setelah adanya masalah perselingkuhan yang saya lakukan, namun saya sudah bertobat dengan sungguh-sungguh. Tapi kondisinya istri belum bisa menarik kepercayaan seutuhnya karena trauma terhadap masalah tersebut. Mohon bimbingan secara ajaran Islamnya. Baik, Bapak jangan tutup dulu. Saya mau balik tanya. Bapak sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah, Ustadz. Jadi kejadian itu tahun lalu. Saya ketika ketahuan mengkhianati pasangan saya, kemudian saya bertobat benar-benar untuk tidak melakukannya kembali, dan saat ini saya sudah bertobat tidak melakukan hal tersebut. Baik, berarti sekarang Bapak sudah penuhi syarat ya, meninggalkan dosa itu seketika, menyesali dan tidak berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. 3 syarat sudah dipenuhi belum Pak? Sudah Ustadz. Oke, Alhamdulillah sudah. Baik. Terus pada saat Bapak menyampaikan itu ke istri, apa responnya? Sebetulnya istri itu seperti ini, Tat. Dulu sebelum saya melakukan selingkuh, dia percaya 100% terhadap saya. Apapun yang saya lakukan, dia percaya. Tapi semenjak ada masalah itu, kemudian sempat dia untuk minta berpisah dengan saya. Setelah itu saya bertaubat, tapi saya tetap mempertahankan rumah tangga. Saat ini dia mendeklarasikan bahwa saya belum percaya sepenuhnya terhadap suami saya, terhadap saya maksudnya. Oke. Tapi Sekarang, saya waktu untuk pelan-pelan untuk percaya. Nah, sementara seiring berjalan waktu, segala hal yang saya lakukan selalu dicurigai atau saya tidak percaya dari istri. Padahal saya benar-benar sudah bertaubat dan tidak menjalankan hubungan itu lagi, Ustaz. baik, berarti permasalahannya sederhana Pak. Permasalahannya sederhana, berarti tinggal masalah kepercayaan istri saja kan. Sekarang kalau Bapak betul-betul ikhlas kepada Allah SWT, saya sangat yakin Allah akan mudahkan Pak. Tidak usah khawatir soal itu. Cuma memang yang perlu Bapak lakukan sekarang bagaimana supaya istri tidak curiga. Duduk sama dia, Bapak sambil pegang handphone bisa ditulis atau pakai kertas, ya kan? Ditulis misalnya. Baik, sekarang supaya kamu tidak curiga sama saya, karena saya ini harus bekerja, saya harus keluar rumah, saya interaksi sama orang, ini terjadi. Antara saya sama Allah saya sudah tobat nasuha, dan itu tidak ada hubungannya sama kamu gitu. Ini untuk hubungan saya sama Allah. Sekarang tinggal kamu bagaimana supaya tenangkan. Saya ingin mempertahankan rumah tangga kita ini. Oh, saya curiga kalau nanti di tempat kerja akan ada perempuan lagi. Baik, saya tulis. Berarti karena ada perempuan yang dikhawatirkan. Ada yang masalah lain? Apa kira-kira yang jadi beban di pikiran dia? Bapak tulis depan dia. Kemudian Bapak cairkan itu satu persatu. Misalnya misal Bapak mengatakan, saya berjanji, saya tidak akan berhubungan lagi dengan wanita yang bukan mahram. Dan saya, kalau itu terjadi, saya melanggar, maka saya mengizinkan istri saya untuk mengajukan perceraian misalnya. Jadi biar dia tenang gitu. Ya. Kalau dia bilang, oh salah satu poinnya, itu perempuan belum diblokir misalnya, atau masih ada nomor teleponnya, Bapak perlihatkan. Kalau memang di handphone Bapak masih ada, ini ya, nomornya ini, namanya ini kamu yang hapus, biar dia yang hapus gitu. Biar dia yang blokir misalnya, gitu kan. Atau kalau Bapak memang mau lebih jauh lagi, Bapak bisa ganti nomor. Membuktikan kepada dia, kalau tidak ada lagi yang kontak ke saya kok, gitu. Nomor baru ambil, gitu kan, aman. Atau kalau tidak tadi, yang lebih sederhana adalah dihapus misalnya. Nah, apa kira-kira permasalahan-permasalahan yang membuat, atau beban yang membuat dia merasa curiga, itu Bapak tulis depan dia dan Bapak tulis perjanjian. Dan Bapak janjikan, kalau memang saya melanggar ini, silakan bisa ngajukan perceraian. Siapa saksi dari keluarga kah, dari ya kerabat yang bisa datang, biar dia tenang. Karena itu pernah kami lakukan Pak, dan Masya Allah rumah tangganya akhirnya orang itu langgeng sampai sekarang gitu. Ya, karena kekhawatiran istrinya sudah kita hilangkan, karena memang di sini kan posisi Bapak telah melakukan sesuatu yang keliru saja. Dan insya Allah perempuan itu Pak dominan perasaan, dan Allah telah membuat mereka dengan itu untuk bisa selalu memaklumi kesalahan anaknya gitu.
Begitu juga dengan suaminya. Salah satu sifat positif wanita adalah mudah untuk memaafkan gitu. Sebagaimana juga dia kadang-kadang mudah untuk tersinggung. Tapi ini kan tidak baik ya, masalah tersinggung. Tapi kalau memaafkan adalah hal yang positif. Anda kalau tulus, Anda kalau baik-baik, Anda perbaikin keadaan. Dan perlu saran juga saya, Bapak tingkatkan dari sisi kualitas pelayanan sebagai suami, Pak. Seperti misalnya, mohon maaf, masalah biologis, Bapak lebih ekstra perhatian, ya, pengorbanan apa, mungkin ada bonus apa yang Bapak bisa kasih ke dia dari harta dan seterusnya. Gitu. Seperti itu mungkin bisa melunakkan lebih jauh lagi. Allahu alam. Begitu ya, Pak? Baik Pak Ustaz. Jadi baik. Saya juga butuh kesabaran yang ekstra Ustaz. Selalu dicurigai padahal saya tidak melakukannya. Itu nggak masalah. Itu proses pembersihan dosa, Pak. Karena kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, tidak ada yang mengganggu seorang Muslim dari capek, letih ya, gangguan orang, penyakit, bahkan duri yang menusuk tubuhnya, kecuali jadi pembersihan dosa-dosanya. Jadi sumpah, sedih, apa semua ini itu termasuk pembersihan dosa. Jadi nggak apa-apa, yang penting Bapak tidak melakukan. ya, baik Tat. Terima kasih Ustaz. Dari seorang hamba Allah, akhwat 37 tahun, ibu rumah tangga dari Banten, di 0877 7360 ya. Sekian. Dia mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang harus saya lakukan jika suami kecanduan ambil pinjaman di pinjol? Tidak hanya 1 atau 3 pinjol yang diambil. Saya sudah menasihati berkali-kali, tapi beliau malah marah dan mengancam membunuh saya dan anak. Saya tidak mau makan uang haram. La haula wa la quwata illa billah. Pertama kami doakan semoga suami ibu diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini aneh sekali gitu. Ada orang diingatkan baik-baik oleh pasangannya supaya jangan mencari sumber pendapatan haram, malah marah dan melampaui batas kalau sudah sampai mengancam untuk membunuh. Ya. Ini salah satu hal yang dibolehkan seorang wanita mengajukan perceraian, justru ini. Kalau sudah terancam dia secara kejiwaan, ini tidak boleh ini. Ya. Jadi kami makanya mengatakan semoga Allah SWT berikan hidayah suami ibu, dan cara yang terbaik adalah mendoakan dia yang pertama, kemudian yang kedua menasihatinya. Kalau dinasihatin dengan cara baik tidak bisa, maksudnya melalui Anda tidak bisa, coba pakai orang ketiga. Ya, orang ketiga misalnya keluarga atau siapa saja gitu ya, yang bisa menasihatin dia gitu. Dan pada saat memang datang akibat dari perbuatan yang, karena ini nanti akan datang akibatnya nih, akan datang akibatnya. Semua pinjaman seperti ini akan ada akibat buruknya, karena ini kan riba ya. Makanya nanti akan ada akibatnya. Akibatnya biasanya terlilit utang, akhirnya harus disita ini dan disita itu gitu kan. Sambil Anda istikharakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Anda minta petunjuk, sholat 2 rakaat selepas ta'lim kita nanti ini, habis maghrib, habis isya nanti, ibu dengan tenang coba sholat istikharah, minta pada Allah subhanahu wa ta'ala, minta petunjuk. Karena istikharah itu jalan pintas doa. Ibu sholat 2 rakaat, selepas salam, lihat istikharah dalam hati, setelah pas salam, ibu tinggal baca doa istikharah. Kalau belum hafal, tinggal ketik di Google doa istikharah, akan banyak di situ terpapar, insya Allah Anda baca. Ya Allah, kalau perkara ini, di antara potongannya kan begitu. Ya Allah, kalau seandainya sebutkan perkara rumah tanggaku ini baik buat agamaku, duniaku, akhiratku, maka mudahkan, berkahi. Dan kalau ini buruk buat agamaku, buat duniaku, buat akhiratku, maka alihkan aku dari dia, alihkan dia dari aku, dan kemudian tentukanlah kebaikan dimanapun aku berada, dan buatlah aku menerima ya keputusanmu itu. Maka ini yang terbaik. Dari Instagram yang sudah masuk, apa yang harus atau perlu, apa yang harus dilakukan apabila dalam satu keluarga ada masalah yang sangat rumit? Anda kalau hadapi masalah apapun, ini saran kami, masalah apapun, letakkan masalah itu di depan Anda dan anggap Anda ini bukan orang yang sedang menghadapinya. Contoh misal, Anda bertengkar dengan seseorang. Coba Anda letakkan masalah pertengkaran itu di depan Anda dan Anda keluar seakan-akan bukan Anda yang sedang menghadapinya. Tapi ada orang konsultasi. Anda coba posisikan diri Anda sebagai orang yang jadi rival atau setru Anda ini. Nanti Anda lihat kira-kira dengan fair, dengan adil dalam diri Anda, siapa yang salah. Akan kelihatan nanti. Oh, dia
bertahan karena itu dengan alasan ini, saya bertahan karena alasan ini misalnya. Maka ini bisa kita temukan titik temunya nanti. Ya. Ternyata yang salah saya minta maaf. Ternyata yang salah dia, kita ingatkan dia. Setelah kita susun poin-poinnya, ini loh, kamu itu keliru karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Gitu. Nah itu hal yang terbaik gitu. Kalau setelah didudukkan permasalahan tersebut dan kita sudah tahu siapa yang benar, siapa yang salah, alhamdulillah. Kalau kita belum tahu, maka Allah subhanahu, dan kita sudah coba komunikasikan dengan pasangan atau orang yang sedang kita hadapin permasalahan dengan dia, maka Allah mengatakan fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utuslah seorang utusan dari keluarganya si laki-laki dan seorang dari utusan keluarga perempuan ini. Iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau keduanya mau baik, ya mau baikan, Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan. Allah berikan taufik. Jadi Allah memang menginginkan supaya kita tidak bercerai, supaya kita tidak ribut, ya, dan supaya selesai permasalahan tersebut. Baik, kita langsung sambung ke Instagram yang sudah masuk. Apakah boleh tinggal dengan adik ipar yang bukan mahram? Tergantung keadaannya. Kita rincikan. Kalau misal Anda nikah sama seorang laki-laki yang tidak punya kemampuan, tidak bisa kontrak kos pun tidak bisa uangnya. Tapi dia pengen menikah, lalu dia menikah sama Anda. Pada saat dia lamar, Anda terima dan dia bersama dengan orang tuanya. Dia tinggal sama orang tua. Dan orang tua dia juga masih punya adik-adik yang tinggal di situ sama orang tuanya. Anda terpaksa, tidak ada kemampuan untuk ya tinggal di tempat lain. Tentu tidak selamanya ya, sampai suami punya kemampuan. Maka tidak ada masalah. Cuman Anda jaga adab-adabnya. Anda tidak berduaan sama ipar, ya. Jadi ada mertua Anda di situ, ada suami Anda, mungkin dia juga punya istri, ya. Nah, seperti itu. Tapi di saat suami Anda punya kemampuan, walaupun cuma kos-kosan, tidak usah kita bicara kontrakan. Bisa kontrak, Masya Allah, bagus sekali. Bisa beli lebih bagus lagi, gitu. Tapi kalau kos-kosan bisa, ya udah pindah aja. Anda besarkan hati suami, ayo kita pindah yuk, ya. Biar saya bisa maksimal menjadi seorang istri. Saya bisa masain, saya bisa nata rumah, dan seterusnya. Baik, saya langsung masuk ke hamba Allah. Seorang akhwat 38 tahun belum menikah, dari Sumatera Barat, dari 0813 6756 sekian-sekian. Apa saja yang boleh saya tanyakan terhadap laki-laki yang sedang ta'aruf kepada saya? Semua yang Anda butuhkan, selama tidak bermaksiat. Misalnya Anda menanyakan nama orang tuanya, nama ibu dan ayahnya, terus nama margahnya, umumnya, keadaan keluarga, ya. Apa saja aktivitas kegiatannya, bagaimana mereka dengan agama, responnya kepada agama, ibunya, ayahnya, gitu kan. Berapa orang dia bersaudara, gitu kan. Menetap di mana, gitu. Itu secara umum keluarganya. Kemudian dia sendiri pribadi, kalau jadi suami nanti Anda butuh apa nih, figur suami seperti apa yang Anda butuh, yang akan menjadi partner hidup, ya jelaskan kepada dia. Saya misalnya butuh suami yang penyayang. Saya mau tanya, apakah Anda ini seorang tipologi yang penyayang, misal, ya. Tanpa ada basa-basi, ya, memang hanya murni mau bertanya, bukan supaya nanti dia tunjukkan dia manjakan Anda, terus terjadi pembicaraan yang menuju kepada maksiat, bukan. Atau Anda gunakan bahasa lain, misalnya, bagaimana mengontrol emosi pada saat Anda marah, misalnya, kalau ada kesalahan yang saya lakukan, ada kekurangan dari diri saya sebagai istri nanti. Dengarkan itu, kemudian catat. Buat catatan, atau ada rekaman Anda bisa pegang, gitu, supaya jelas, gitu, ke depannya. Misalnya juga bagaimana, misalnya Anda menikah tapi punya orang tua yang masih harus Anda bakti. Anda beli syarat kepada calon suami, saya punya kedua orang tua tuh, saya punya seorang ibu yang tua, saya selalu mau berbakti sama dia dan saya berharap suami saya bisa menerima keadaannya. Bagaimana? Misalnya harus sampai tinggal satu rumah, misalnya harus bolak-balik setiap hari menjenguknya, misalnya memenuhi kebutuhannya. Kasih syarat dari awal. Kalau dia bilang oke, enggak masalah, ya dah. Apalagi nih, satu persatu permasalahan yang kira-kira Anda khawatir nanti Anda bahasakan. Ya,
Selama insya Allah masih dalam koridor hal yang dibutuhkan agar pernikahan itu bisa langgeng, nggak ada masalah. Tapi perlu Anda tahu ya, Anda tidak boleh jalan berduaan. Itu yang digarisbawahi. Jangan sampai Anda, oh ini kan karena sudah mau proses ta'aruf, akhirnya bisa ketemuan, duduk berdua, di tempat gelap, atau jalan-jalan sama-sama, gitu kan. Akhirnya terjadilah kemaksiatan sebelum menikah yang merupakan menikah ini ibadah yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya dari hamba Allah, laki-laki 26 tahun, pegawai BUMN dari Banten, dari 0857 7672 sekian-sekian. Masya Allah, ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, apakah ketika saya mengangkat anak orang lain sebagai anak angkat saya, ketika saya meninggal lalu anak itu mendoakan saya, sampaikah? Sampai. Maksud dalam umumnya, sabda Nabi SAW, tidak ada muslim yang lain mendoakan saudaranya muslim dalam zahril ghaib, tidak bersama. Apakah yang satu sudah meninggal dan yang mendoakan masih hidup, atau misalnya tidak satu tempat, kecuali akan diijabah. Yang kedua, apakah ketika saya tidak memiliki anak kandung, hak waris itu sepenuhnya milik anak angkat? Anak angkat tidak dapat warisan, ya. Anak angkat tidak dapat warisan. Anda cuma bisa memberikan dia hibah, namanya pemberian. Kalau waris itu hanya terjadi pada ahli waris, diantaranya anak kandung. Yang ketiga, tips sunnah agar memiliki keturunan. Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rutinkan doa. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau sampai umurnya tua ya, itu baru punya anak, sudah di atas 60 tahun. Begitu juga dengan Nabi Zakaria. Nah, semuanya berdoa kepada Allah, diceritakan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim AS mengatakan, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah aku keturunan yang baik-baik, yang salih. Nabi Zakaria mengatakan juga dalam surah Maryam, gitu kan, fahabli min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Ya Allah, karuniakanlah aku keturunan, gitu kan, pewaris yang bisa mewarisi, ya, dan mewarisi apa yang diturunkan oleh keluarga Yakub, Nabi Yakub alaihissalam, dan jadikan dia sebagai orang yang kau ridhohi. Jadi kita berdoa, itu yang pertama. Yang kedua, ikhtiar nabawi, ya, ikhtiar dengan herbal ya, misalnya mengkonsumsi habatus sauda, madu, kurma, ya, yang memang punya efek-efek pada kesuburan ya. Selain berdoa kita juga bisa ini, kemudian bisa kita kuatkan ini dengan diruqyah. Bapak ruqyah, bacain Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, sama Al-Kafirun. Bapak tiup ke madu itu, kalau ada minyak zaitun juga Bapak tiup juga ke minyak zaitunnya, lalu dikonsumsi, diminum, ya. Bentuk ikhtiar, ruqyah. Anda bisa ikutin ceramah-ceramah kami tentang ruqyah. Ini bisa Anda lakukan. Kemudian yang ketiga, ikhtiar medis manusiawi, konsultasi sama dokter, apa permasalahannya, Anda bagaimana, istri bagaimana. Insya Allah ini sudah cukup. Selanjutnya dari Instagram yang sudah masuk, istri belajar salaf tapi suami belum mengenal sehingga kadang istri kesulitan dalam menerapkan sunnah. Memang ini kendala sering dihadapi oleh akhwat kita ya, yang memang sudah ikut pengajian kemudian punya suami yang tidak ikut pengajian. Atau terjadi hal sebaliknya, suami yang sudah ikut pengajian, istrinya belum. Allahul musta'an. Makanya tadi saya bilang, kalau kita feedback kembali, yang terbaik memang dahulukan agama pasangan, dahulukan agama pasangan. Kalau sudah terjadi pada Anda, anak-anak nanti jangan lagi seperti itu. Nikah sama orang awam yang belum faham sama sekali agama, sehingga kesulitan gitu kalau ingin menerapkan agama Islam dalam kehidupan rumah tangga. Sementara suami istri partner hidup, harus sama-sama di situ. Kalau sudah terlanjur terjadi seperti ini, Anda tinggal lakukan tips-tipsnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda lihat sisi mana dan metode apa kira-kira. Anda sebagai istri pasti lebih tahu cara untuk menyentuh suami ini. Misal contoh, dia kayaknya oke saja kalau dengar potongan-potongan ceramah yang pendek. Anda bisa ambil dari Instagram kami, dari Instagram para asatidzah, teman-teman ustadz-ustadz yang memang sudah angkat di media mereka. Masalah rumah tangga, masalah sholat, masalah yang lainnya, atau masalah akidah. Anda kirim ke WA dia,
atau Anda lagi duduk santai, habis makan, mungkin habis interaksi biologis, lalu bilang, tadi saya dengar ceramah, bagus loh ini, 1 menit. Nah, gimana menurut kamu misalnya? Kita kayak tanya sama dia. Jadi bukan bilang, ini dengarin ini ceramah nih, karena laki-laki itu pemimpin, dia nggak bisa dihardik seperti itu. Dia bilang, ini saya dengar, coba bagaimana pendapat kamu gitu. Kalau dia dengar, oh iya bagus sih, ya sudah. Yang penting sudah ada pintunya gitu kan awalnya. Nanti pelan-pelan Anda tanya lagi ceramah yang lain, gitu kan, judul yang lain. Insya Allah dengan begitu mudah-mudahan bisa menjadi penyebab hidayahnya. Kemudian juga di sini bisa digunakan media lain. Kalau saya cuplikan ceramah, walaupun sekarang yang paling gampang itu ya cuplikan-cuplikan ya, dari Instagram, dari YouTube, kan ini itu lebih mudah gitu. Kalau tidak mungkin dia suka baca, Anda ambil artikel-artikel, Anda kirim kepada dia gitu kan. Kalau Anda punya anak-anak di rumah, Anda bisa menggunakan anak-anak untuk bertanya pada ayahnya. Misalnya ayahnya belum sholat, biar anaknya bicara, ayah misalnya kakak mau sholat nih, misalnya anak pertama bisa dipanggil kakak kita, misalkan kakak mau sholat, ayah imami ya, ayah ajarin dong caranya. Nah sebenarnya ayahnya belum sholat, mungkin nanti dia tidak enak sama anaknya, dia bisa sholat gitu. Atau Anda gunakan orang ketiga yang lain, misalnya orang tuanya, saudaranya yang bisa menasihatin. Baik dari hamba Allah, seorang akhwat 45 tahun, pegawai BUMN, Jawa Barat, dari 0811-5409 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada ruqyah syariah kalau anak saya sudah tidak bisa dinasihati Ustaz? Ketika dinasihati matanya menatap kita dengan rasa benci, menutup telinga dan teriak-teriak, mohon sarannya Ustaz. Ya ini kalau kendalanya dan gejalanya seperti yang ibu bilang ini, memang dia butuh ruqyah. Ya, kalau orang dinasihatin agama malah kelihatan benci, malah nutup telinga, malah teriak-teriak, ini aneh ini. Umumnya orang kalau normal, tidak ada gangguan syaitan, pasti dia terima kalau diberikan masukan dan nasihat, apalagi dari ibunya sendiri. Jadi boleh, Anda ruqyah syariah. Ruqyah dia, ruqyah minumannya, yang dia akan minum, air galon yang Anda akan taruh di dispenser. Anda lagi masak sambil ruqyah, ya. Anda cuci pakaiannya sambil ruqyah, ya. Airnya, pakaiannya. Jadi mudah-mudahan kita berharap ini ruqyah semua ada di sekitar dia. Kalau dia mau diruqyah secara langsung, bagus gitu. Tapi kalau tidak, maka bisa Anda lakukan tadi, sambil Anda doakan. Baik, selanjutnya saya akan baca dari WhatsApp yang sudah masuk dari hamba Allah, seorang akhwat 41 tahun dari Jawa Barat, dari 0813-1437 ke sekian-sekian. Apakah seorang janda kalau belum menikah lagi berarti belum menyempurnakan separuh agamanya? Setahu kami iya. Ya. Jadi orang dianggap menyempurnakan setengah agama itu pada saat dia statusnya istri dan statusnya suami. Karena dengan adanya pasangan yang bisa mendampingi dia, ada tempat pelampiasan biologisnya, ya, maka ini selamat setengah agamanya. Tinggal dia bertakwa dengan setengah terus. Kalau dia status duda, janda, dia belum menikah lagi, maka poin ini luput gitu kan. Kecuali mungkin kalau dia sudah sangat tua sekali, suaminya meninggal, dia sudah 60 tahun, 70 tahun, tidak butuh menikah tuh mudah-mudahan tidak ya. Kalau masih muda, bisa menjadi fitnah buat diri dia, fitnah bagi lawan jenis yang lain, maka ini dia belum menyempurnakan. Dan kami sarankan Allah alam semua janda, duda, gadis, bujang menikah saja. Mudahkan sunnah Nabi SAW. Syiarkan. Ya. Selanjutnya insya Allah dari Instagram yang sudah masuk, masih ingat masa lalu yang buruk, bagaimana untuk menghilangkannya agar bisa menjalani rumah tangga. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara Anda taubat nasuha ya, 3 syaratnya kata Imam Nawawi rahimahullah. Meninggalkan dosa itu seketika, berzina kah, berbohong kah, riba kah, narkotika kah, apa saja, membuka aurat kah, semua ini ya, tinggalkan. Yang kedua, sesali. Yang ketiga, berjanji kepada Allah tidak akan mengulanginya. Berjanji kepada Allah tidak akan mengulanginya. Nah, kalau Anda sudah lakukan ini, insya Allah sudah selesai. Dan insya Allah makin tulus Anda taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka makin ya terlupakan masa lalu itu. Insya Allah akan hilang.
Dan memang kata Nabi SAW, at-taubat tajubbu ma qablaha. Taubat akan membersihkan semua kesalahan yang lalu. Tidak akan ada masalah di situ. Ya. Allahu alam. Dan termasuk insya Allah membersihkan masa lalu itu bersihnya juga kenangan-kenangannya insya Allah akan Allah hilangkan. Dari hamba Allah, seorang perempuan 38 tahun dari Jawa Tengah di 0898 002 sekian-sekian. Pertanyaannya, suami saya habis kecelakaan kerja, kaki patah, qadarullah. Dari PT tidak bertanggung jawab, ditambah lagi dari pihak ortu suami juga seakan tidak peduli. Akhirnya, semua beban tertumpuk terhadap saya, sedangkan saya posisi sedang hamil. Amalan apa ya Ustaz, agar saya kuat dan rezeki lancar? Baik, saya berdoa di awal ini semoga ibu ditabahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilipat gandakan pahalanya karena bersabar dalam menghadapi permasalahan ini, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan solusi yang terbaik dari permasalahan yang sedang ibu hadapi. Allahumma amin. Saya mungkin berikan gambaran, tentu kalau suami kecelakaan seperti ini dan akad dengan perusahaan memang tidak ada, bahwasanya perusahaan akan menanggung kalau terjadi kecelakaan, maka ibu tidak bisa salahkan perusahaan tentunya. Kalau ada akad di perusahaan tersebut atau dengan perusahaan tersebut memang akan ditanggung kalau terjadi kecelakaan, maka ibu bisa menuntut hak ibu. Ya. Apakah itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkeluh kesah dalam doa, ataupun Anda melalui jalur hukum. Ya. Namun sebelumnya tentu minta baik-baik dulu kepada perusahaan, ya. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mau membayar dan mereka merasa bertanggung jawab, ya, kurang lebih seperti itu. Kalau masalah orang tua, suami tidak bertanggung jawab, ya itu tidak bisa kita paksakan, ya. Maka saya akan fokus kepada pertanyaan ibu saja, gitu. Amalan apa yang Ustadz anjurkan agar saya kuat dan rezeki bisa lancar? Yang pertama, kami sarankan ibu, di detik ini kalau Anda ikuti acara kita ini, ucapkan kalimat istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ini yang harus diucapkan oleh setiap muslim dan muslimah di awal musibah yang sedang datang dan menimpa mereka. Ini poin penting. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memastikan dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Tuhan mereka dan rahmah. Dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperhatikan permasalahan dia, memudahkan dia melaluinya, memberikan untuknya solusi atau jalan keluar, serta mencatatkannya sebagai pahala. Itu semua masuk dalam makna salawat dari Allah dan juga rahmah. Dan Allah bisa ganti musibah itu menjadi sesuatu yang baik. Ya. Dan di dalam sebuah hadis, baginda Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang muslim ditimpa musibah kemudian dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah, ya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibahku ini dan gantikan aku yang lebih baik darinya, kecuali Allah pasti akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang sudah menimpa dia. Dan Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi SAW sebelum beliau menikah dengan Nabi SAW, beliau sempat pada saat suami pertamanya Abu Salamah meninggal, mendengarkan hadis Nabi SAW ini. Dan dia merasa dia masih muda, dia butuh suami. Maka dia mengatakan, aku pun mengamalkan hadis Nabi ini, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibahku ini dan gantikan aku yang lebih baik darinya.
Maka aku mengamalkan doa ini selama 3 bulan. Sambil bertanya-tanya, siapakah kira-kira yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dan aku yakin dengan dahsyatnya doa ini, setelah 3 bulan kemudian karena datang lamaran Nabi SAW. Dan pastilah Nabi lebih baik daripada Abu Salamah. Jadi ini yang pertama, kami sarankan ibu pada saat mengikuti acara kami ini, dan siapapun anda yang merasa ada musibah, cobaan yang datang kepada anda, jangan lupa, yang paling pertama anda ucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu ditambah dengan ajaran Nabi SAW tadi, Allahumma jurni, ya Allah berikanlah aku pahala, ya. Allahumma ajurni fi musibati, dalam musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan gantikan aku yang lebih baik darinya. Karena Nabi SAW jamin akan Allah ganti musibahnya, masalahnya menjadi kesenangan dan kegembiraan. Jadi jelas sekali anjuran Nabi SAW. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, yang kedua yang anda harus lakukan, terutama bagi ibu yang bertanya ini, adalah anda memperbanyak ya, ibadah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru saat sekarang anda lebih banyak giat beribadah, ya, apalagi menjelang Ramadan. Misalnya memperbanyak doa di waktu-waktu mustajab antara azan dan iqamah, misalnya di sepertiga malam, panjatkan kepada Allah. Yang penting ibu ingat sabda Nabi SAW, Udu'u rabbakum mukinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan penuh keyakinan akan Allah ijabah, Allah akan terima. Fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil, karena sungguhnya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai, ya. Jadi perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyak doa, perbanyak zikir. Pernah ada sahabat, ya, ini contoh selain doa kita berzikir. Pernah ada sahabat suami istri kehilangan anak mereka. Anak mereka ikut berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua isi pasukan pulang kecuali anak mereka. Mereka sempat sedih. Kedua orang tua ini. Lalu mereka datang kepada Nabi SAW, karena nggak jelas anaknya ini mati syahid kah, ditawan musuh kah, teman-temannya tidak ada yang tahu semuanya. Kalau mati kan diketahui jenazahnya, tidak diketahui jenazahnya di mana. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, anak kami ikut berperang, teman-temannya semua pulang kecuali dia. Kalau seandainya dia mati syahid, ya sudah, kami terima itu cobaan dari Allah SWT. Berita gembira juga gitu. Karena dia akan selamat masuk surga. Kalau ditangkap oleh musuh, ini yang kami pikirkan. Karena ini hilang gitu. Apa saran anda? Kata Nabi SAW, perbanyak ucapkan la hawla wa la quwata illa billah. Perbanyak ucapkan la hawla wa la quwata illa billah. Bukan sekali, 2 kali, perbanyak. Tanpa banyak tanya lagi, suami istri ini pulang, kemudian mereka mengamalkan dari begitu masuk rumah sampai mereka kantuk, ketiduran di malam hari. Ketiduran. Waktu mereka tidur, di tengah malam, tiba-tiba ada yang ketuk-ketuk pintu. Bangunlah kedua suami istri, begitu mereka buka pintu, mereka kaget, ternyata yang balik adalah anak mereka. Dengan gembira dan terharu, keduanya menyambut anaknya, lalu mengatakan, ada apa sebenarnya ceritanya? Anaknya mengatakan, saya ditawan oleh musuh, dan teman-teman saya tidak ketahui, karena tiba-tiba mereka menculikku gitu. Dan aku diikat, dibelenggu dengan rantai, ya, dengan tali, diikat dengan tali. Dan entah kenapa, beberapa waktu yang lalu, dari semenjak ya masuk malam, tali itu tiba-tiba ya mulai terlepas ya, atau melonggar, dan mereka pun tertidur semuanya. Sehingga akhirnya aku bisa melarikan diri dan pulang kembali ke Madinah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berikan solusi dengan la haula wa la quwata illa billah. Perbanyak istighfar, banyak, dan renungi astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Terus anda mulai berlengkap astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kata Nabi SAW, siapa yang melazimi istighfar, terus lisannya istighfar, maka Allah akan berikan solusi dari permasalahan yang dia hadapi, dan diberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Juga kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain, sesungguhnya aku beristighfar dan bertobat kepada Allah sehari 70 sampai 100 kali.
Dan dalam riwayat lain juga kata Nabi SAW, siapa yang membaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ada sifat Allah ini, al-hayyul qayyum, wa atubu ilaih, maka Allah akan ampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi kalau ada dosa yang menjadi penyebab ini, maka Allah maafkan. Jadi ini yang kedua, ibu lebih banyak beribadah kepada Allah SWT. Wudu, sholat taubat, di atas sejadah, berdoa kepada Allah SWT, berzikir kepada Allah SWT. Dan berdoa itu lakukan seperti Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau kalau punya hajat apapun kepada Allah, beliau sujud dan tidak angkat kepalanya sampai dia merasa hatinya pelong dan yakin Allah akan berikan jawabannya. Yang ketiga, ibu coba ikhtiar. Ikhtiar ini maksudnya kalau perusahaannya tidak mau tanggung jawab, kalau orang tuanya tidak mau tanggung jawab, gitu kan? Ikhtiar, coba ke puskesmas terdekat, atau mungkin hubungi kerabat atau orang yang Anda kenal yang bisa membantu supaya memudahkan, atau Anda datang ke yayasan-yayasan sosial, ya, yang insya Allah kita berharap mudah-mudahan ya bisa Anda temukan solusinya, ya. Dan insya Allah nanti saya akan coba minta ikhwah kita yang di yayasan kami coba mungkin menghubungi ibu dan nanti coba dibicarakan tentang permasalahan yang ibu hadapin ini. Kalau memang memungkinkan yayasan kami membantu, ya tentu semampunya, maka insya Allah kami akan terlibat. Kemudian yang keempat terakhir adalah ibu ya, ikhtiar yang sifatnya, kalau tadi masalah rezeki ya, ikhtiar semampu ibu, sesuai dengan kemampuan ibu. Ibu bisa bekerja apa, ibu ikhtiar. Selebihnya tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Ini yang dari kami insyaAllah. Dari WA yang sudah masuk, dari hamba Allah, seorang akhwat, 38 tahun, pegawai swasta dari DKI Jakarta, dari nomor 0813-1604 sekian-sekian. Setelah salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, sikap apa yang saya harus ambil apabila suami saya sudah sering melakukan KDRT terhadap saya di depan anak-anak? Dalam kurung, memukul, menendang, mencekik dengan alasan masa lalu yang tidak dapat terima. Jazakallahu khairan. Baik. Allahul Musta'an. Allah tempat kita meminta pertolongan. Tentu saya feedback dulu kembali. Saudaraku seiman, kalau Anda mau bahagia dalam rumah tangga, ya, salah satu poin yang sangat penting setelah mendahulukan agama pasangan, ya, atau salah satu atau hal yang paling penting ya dalam masalah membangun rumah tangga adalah mendahulukan agama pasangan. Ini harus skala prioritas, karena ini menentukan ke depannya kita bahagia atau tidak. Kita bisa tentram gak di samping pasangan kita ini. Karena orang yang beragama itu akan membawa pada ketentraman, karena hatinya penuh dengan keimanan. Iman itu ketentraman. Kalau ada sesuatu yang benar dari pasangan, pasti dia akan dukung dalam bab amar ma'ruf, ya, menyeru pada kebaikan. Dan kalau ada sesuatu kemungkaran, dia akan ingkar mungkar, melarang kemungkaran, tapi menggunakan konsep firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Berdakwalah engkau di jalan Tuhanmu dengan cara hikmah, patut, ya, kemudian santun, ya, dan juga berikanlah peringatan-peringatan yang baik. Dan kalaupun harus berdebat dengan cara yang baik dan santun. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beginilah kalau kita punya pasangan orang beriman yang Anda dahulukan agamanya. Anda insya Allah akan jauh dari KDRT, Anda akan jauh dari kekecewaan, Anda akan jauh dari perselingkuhan, Anda akan jauh dari penghinaan, kata-kata kasar. Karena orang begitu, orang mukmin. Kata Nabi SAW, orang mukmin itu kalau dia mencintai istrinya, dia akan mencintai setulus hati.
Demikian juga pada mukminah, istri. Kalau dia mukminah, dia akan mencintai suaminya setulus hati. Dan kalau dia tidak menyukainya, maka dia tidak akan menyakitinya. Tidak ada kata-kata yang mengatakan saya tidak suka sama kamu, saya menyesal menikah sama kamu. Tidak ada, tidak akan terlintas di lisan orang beriman. Itu lisannya, apalagi tangannya, apalagi kakinya. Ini feedbacknya. Tapi bagaimana Ustaz? Tayyib itu maksudnya baiklah ya, biasa gitu. Orang Arab biasa mengatakan gitu. Jadi saya tadi mengatakan tayyib, maksudnya baiklah. Sekarang kalau sudah terlanjur, kayak Anda ibu ini sudah terlanjur, bahkan sudah punya anak-anak, tapi suami suka KDRT, bahkan di sini dirincikan, memukul, menendang, mencekik. Naudzubillah. Ini tipologi laki seperti apa ini, gitu kan? Anda menikah dengan istri Anda bukan untuk dijadikan sebagai rival, ya, lawan, atau Anda jadikan sebagai ajang latihan Anda. Memukul, menendang. Sama laki-laki aja tidak boleh kita lakukan ini. Kecuali dalam keadaan betul-betul Anda ini terdesak, Anda diserang oleh perampok, penjahat, di medan perang, Anda lagi bertempur, membela agama Allah, itu beda. Anda mengambil istri Anda dari rumah orang tuanya, bukan untuk dipukul, bukan untuk ditendang, bukan untuk dicekik. Untuk Anda muliakan. Allah mewajibkan setiap laki-laki memberikan nafkah. Nafkah itu menyiapkan makan yang terbaik, minum yang terbaik, pakaian yang terbaik, tempat tinggal yang terbaik, transportasi yang terbaik, semampu suami, semampu dia. Kenapa? Karena Anda pindahkan wanita ini ke rumah Anda, ke kontrakan Anda, ke kos-kosan Anda, untuk memenuhi kebutuhan Anda. Dialah tempat Anda melampiaskan ciuman Anda, pelukan Anda, biologis Anda, dan akan menjadi ibu anak-anak Anda. Anda safar, Anda keluar kerja, dia akan jaga anak-anak Anda. Dia yang merapikan rumah, dia yang masak, sehingga pada saat Anda pulang, Anda temukan rumah sudah bersih, sudah rapi, makanan sudah siap. Pakaian Anda dia yang bersihkan, cuci, setrika. Mau dia langsung atau pakai PRT sama. Untuk itu, untuk kita, dia bermanja-manja, Anda bermanja-manja. Nabi SAW kan bilang itu kepada Jabir, tidakkah kau nikah dengan gadis? Kenapa? Dia bisa bercanda denganmu, dia bisa bercumbuan denganmu, dan kau pun bisa seperti itu. Memang itu tujuannya wanita. Dan kata Nabi SAW, istri itu kalau kau menikmatinya, maka kau akan menikmati waktu bersamanya. Tapi kalau kau sulitkan, maka akan sulit juga. Karena mereka terbawa arus dengan apa yang ada dalam rumah tangga. Berapa banyak istri justru jadi kasar sama anak-anaknya karena suaminya kasar sama dia. Demikian juga pada saat seorang anak melihat ayahnya memukul ibunya, itu yang direkam di benak dia. Oh, ternyata saya nanti kalau besar, saya punya istri, boleh saya tonjok, boleh saya tendang, boleh saya cekik. Ini pendidikan dari mana? Sama sekali nih, ya. Tidak baik ini. Kalau yang Anda masukkan sini dengan alasan masa lalu yang tidak dapat diterima, masa lalu apa ini? Masa lalu apa? Kalau Anda sempat berbuat dosa di masa lalu sebelum Anda menikah, nggak ada urusan sama dia. Kalau Anda melakukan dosa setelah menikah sama dia, hak dia untuk mengingatkan, tapi bukan memukul. Bukan begini mencekik, menendang. Dalam surah An-Nisa, kalau wanita nusyud itu membangkang. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallati takhafuna nusyudahun." Dan wanita yang kalian khawatir nusyudnya, pembangkangannya, tidak mau tutup aurat, nggak mau sholat, pelanggaran agama, nggak mau memenuhi kebutuhan pada tugas sebagai istri. Maka Allah bilang, "Fa'idhuhun," ingatkan mereka baik-baik. Ini tidak boleh, ini haram dalam Islam. Nggak mau, "Wahjuruhun," boikot mereka diranjang, jangan gauli. Kalau juga tidak berefek, tetap saja dia dengan pelanggarannya, "Wadribuhun," baru boleh dipukul. Tapi pukulan ini, kata para ulama, darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak berbekas, ya. Mungkin dengan kayu siwak, mungkin dengan jari telunjuk diingatkan ke tangannya, bukan ditonjok, ditendang, dicekik, mati anak orang ini. Ini nggak boleh. Dan apa kata Allah? Fa'in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Kalau dia sudah perbaiki, dia sudah taubat, dia sudah patuh pada kalian, maka jangan mencari-cari kesalahannya.
Jadi kalau masa lalu ibu ini memang ada yang dia ketahui buruk, dan sebenarnya dalam agama kita tidak perlu menceritakan masa lalu orang, tidak perlu kita tahu. Mau satu dunia cerita, ya saya tahu ini adalah istri saya sekarang, ini suami saya sekarang, selesai. Saya pilih dia karena saya tahu bersangka baik, kalau orangnya baik, ya sudah, berjalanlah dengan itu. Mau orang cerita itu dulu mantan saya itu terserah dia mau ngomong apa. Ini istri saya sekarang. Saya tahunya dia berhijab, dia sholat, dia jaga kehormatannya, dia mau jadi istri saya dan saya sudah pilih dia. Selesai. Kan begitu sederhananya. Kita masuk ke inti pertanyaannya, sikap apa yang saya harus ambil? Yang pertama, Anda keluhkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta agar Allah berikan hidayah suami Anda supaya dia tidak mengulangi lagi. Kemudian kalau tidak bisa, sambil berdoa, bukan tidak bisa karena doa pasti akan berhasil kalau Anda ikhlas ya, insya Allah. Karena kata Nabi SAW, Allah berfirman, tidak ada seorang hamba pun yang berdoa, kecuali aku akan ijabah. Ya, baik. Atau Nabi SAW bersabda, bukan Allah berfirman, bukan hadis qudsi ya. Tidak ada seorang muslim pun berdoa kecuali Allah ijabah, kata Nabi SAW. Ya. Walaupun menjadi atau melalui salah satu dari 3 proses, bisa diberikan langsung, atau Allah hilangkan keburukan yang akan menimpa dia, atau Allah simpankan dan dia panen dalam bentuk pahala yang besar pada hari kiamat nanti. Nah ini 3. Setelah atau sambil berdoa kepada Allah SWT, Anda juga ikhtiar. Bicara baik-baik sama suami. Kenapa harus ada pukulan? Kenapa harus ada tendangan? Kenapa harus ada cekik? Oh, saya tidak suka dengan masa lalu. Itu kan sudah berlalu. Saya perbaikin, saya coba menjadi lebih baik. Kalau sebelum nikah, nggak ada urusan sama dia sebenarnya. Ya, ini sudah risiko dia nikah. Tapi tetap Anda berikan dia motivasi, Anda mengatakan, saya akan baik, saya akan berubah. Kalau dia tidak mau, saya tidak mau tahu. Ya sudah kalau gitu, tidak usah sama-sama. Itu jawabannya. Diajak negosiasi untuk dia berhenti dari ini. Dengan cara dia menerima dan Anda menunjukkan Anda sudah taubat, Anda perbaiki. Dia tidak mau terima, ya sudah, jangan sama-sama. Sampai kapan Anda mau tinggal dengan orang yang terus akan mengenang masa lalu Anda dan memukul Anda seperti ini? Di depan anak-anak lagi. Tidak usah sama-sama. Gitu kan? Kalau hati saya terpaut, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar orang ini istikharahkan kalau perlu. Salat 2 rakaat sampai Allah kasih petunjuk. Dan berdoa setelah salam. Kan di antara doa istikharah itu, ya Allah kalau ini baik. Maksudnya sebutkan. Bertahannya saya dalam rumah tangga ini baik buat agama saya, urusan dunia saya, urusan akhirat saya. Mudahkan. Ya. Berkahi. Tapi kalau ini buruk, jauhkan saya dari dia. Jauhkan dia dari saya. Dan tunjukkanlah kebaikan dimanapun aku berada. Serta buatlah aku ridho dengan kebaikan yang kau telah pilihkan itu. Kan begitu. Kalau Anda mau pakai lagi metode yang ketiga, kalau misalnya memang dia masih mau perbaikin tapi dia masih sulit untuk menerima misalnya, gunakan orang ketiga. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, فَبَعْثُ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ, utuslah orang ketiga yang hakim, yang bijaksana dari pihak laki-laki, وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا, dan hakim juga yang akan menengahi dari pihak perempuan, إِيُّرِيدَ إِصْلَحَ يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Kalau mereka berdua mau baikan, Allah akan berikan taufiknya. Jadi gunakan ini. Tapi kalau ternyata langkah-langkah ini Anda tempuh, Anda berdoa, Anda lihat malah dia makin jadi-jadi, Anda coba minta, dia tidak mau tahu, tetap dia kasar, pokoknya saya tidak mau tahu, Anda ajak, ya sudah kalau gitu nggak sama-sama, dia tambah marah. Terus maunya apa? Mau bertahan, kasih kesempatan saya perbaiki. Tidak mau bertahan, ya sudah kita pisah gitu, jangan terus-menerus begini kan. Terus gunakan keluarganya datang, ini kayaknya sudah tidak bisa titik temu. Karena kesalahan saya terus diungkit-ungkit sama dia gitu. Saya mau perbaikin kalaupun ada salah. Gitu. Kalau memang dilihat ke depannya saya tidak bisa baik, ya sudah silahkan. Tidak sama-sama lagi. Tapi jangan sakiti saya secara fisik. Gitu.